Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi di sini bersama Kak Alisa. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Mari kita mulai. Oke. Jadi kita mulai dari apa itu pembelahan sel, ya. Pembelahan sel itu adalah proses pembelahan suatu sel, ya, dan tujuan yaitu bisa pertumbuhan, bisa juga untuk perkembangbiakan. Selain itu, pembelahan sel itu terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Nih, terbagi dua. Ada yang pembelahan secara langsung, berarti lawannya adalah pembelahan secara tidak langsung. Tapi kita mulai dengan penjelasan pembelahan secara langsung ya. Jadi pembelahan secara langsung itu disebut juga sebagai pembelahan amitosis ya. Apa itu pembelahan secara langsung? Jadi, pembelahan ini dilakukan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Tuh. Dia benar-benar pembelahan yang membelah satu sel itu secara langsung menjadi dua sel anakan seperti ini ya. Ini secara sempurna. Biasanya pembelahan sel amitosis ini terjadi pada organisme prokariot. Apa itu organisme prokariotik? Yaitu yang tidak memiliki membran inti dan itu ada pada monera atau bakteri gitu ya. Sorry, sorry. Sorry. Ini monera ya. Oke, atau bakteri. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang ke pembelahan yang selanjutnya yaitu pembelahan tidak langsung. Pembelahan secara tidak langsung ini terbagi menjadi dua yaitu mitosis dan meiosis ya. Atau pembelahan yang memiliki step atau tahapan yang berbeda gitu. Pembelahan secara tak langsung itu melalui tahapan pembelahan ya, jadi nggak secara langsung gitu. Dan terjadinya pada organisme eukariotik atau yang memiliki membran inti ya. Kebalikannya dari prokariot ya. Sip. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis pada pembelahan secara tak langsung. Nih ya, di sini udah diberikan perbedaannya. Yang pertama dari jenis sel. Mitosis itu ada pada sel tubuh atau somatik, sedangkan meiosis itu adanya pada sel kelamin atau gamet. Kemudian jumlah pembelahan mitosis itu hanya satu kali saja. Sedangkan meiosis terjadi dua kali, sehingga nanti meiosis itu memang dibagi menjadi meiosis satu dan meiosis dua. Kemudian jumlah sel anakan. Jadi mitosis karena cuma membelah sebanyak satu kali akan menghasilkan dua sel anak. Sedangkan meiosis karena dia dua kali akan menghasilkan empat sel anakan. Kenapa bisa gitu? Jadi dari meiosis satu ini kan akan terbelah menjadi dua kan. Kemudian dua-duanya ini akan dilanjutkan di meiosis dua. Sehingga dua-duanya ikut membelah. Satu menjadi dua dan yang satunya menjadi dua juga. Berarti totalnya ada empat sel anakan. Itu kan? Nah, sedangkan kita lanjut ke sifat sel anakannya ya. Sifatnya itu at- adalah diploid dan haploid, di mana mitosis itu diploid dan dia itu sama persis dengan induk, atau kita bisa sebut dia ini identik. Sedangkan yang meiosis itu hasilnya haploid dan berbeda dengan induk, yaitu dia variatif ya. Oke. Dan tujuannya kalau mitosis ini untuk pertumbuhan, perkembangan, dan juga bisa untuk regenerasi sel ya. Sedangkan meiosis ini berguna untuk gametogenesis atau pembentukan sel kelamin atau pembentukan gamet. Tuh ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapannya ya.
Pertama kita mulai dengan tahapan pada mitosis dulu ya. Mitosis itu terbagi menjadi dua tahapan besar secara umum ya, yaitu dia itu melalui yang namanya interfase dan juga fase mitotiknya atau fase pembelahannya. Jadi sebelum membelah, terdapat fase interfase dulu nih yang pertama. Dia itu disebut sebagai tahap persiapan ya, menuju pembelahan. Interfase terbagi jadi tiga, ada G1, S, dan G2 ya ini. G1 itu disebut gap 1 atau growth 1. Loh, growth 1. Kalau yang gap 2 ini growth 2. Dan di tengahnya ada sintesis. G1 itu adalah proses pertambahan volume selnya, jadi semakin besar selnya ya. Kemudian di S terjadi replikasi atau perbanyakan DNA dan sintesis protein. Dan dilanjutkan dengan gap 2 di mana dia ini pembentukan organel, serta dia ini adalah tahapan terakhir untuk menuju kesiapan ke fase selanjutnya yaitu mitotik gitu. Setelah selesai G1S dan G2 akan dilanjutkan dengan fase mitotiknya ya. Di sini adalah pembelahan inti sel dan selnya. Dibagi jadi 5 tahapan kalau di mitosis, yaitu ada profase, prometafase, metafase, dan anafase. Untuk perbedaan ciri-ciri pada tahapannya, itu pertama kita mulai dari profase dulu ya. Profase itu tahapan yang paling pertama, di mana yang tadinya di suatu sel itu ada benang-benang kromatin yang panjang, itu melilit-lilit, akan terkondensasi atau memadat menjadi kromosom. Ya, ini kromosom. Ya. Kemudian dilanjutkan di fase prometafase. Jadi di prometafase ini terjadi pemanjangan mikrotubula atau benang-benang spindel ya, di mana nanti mikrotubulannya ada yang disebut mikrotubula kinetokor dan non-kinetokor. Nanti kita perjelas ya di gambarnya. Yang ketiga, ini adalah tahapan yang jadi titik utama untuk membedakannya dengan fase lain. Jadi dia biasanya itu khas ya, yaitu metafase. Dia ini saat kromosomnya berjajar di tengah atau di bidang ekuator namanya ya, atau sebutannya lempeng metafase gitu. Jadi mereka tuh berjajar di tengah begitu. Yang keempat, terjadi yang namanya anafase. Kalau anafase itu adalah proses pemisahan kromosom ke arah kedua kutub yang berlawanan. Jadi nanti ada kutub-kutub, yaitu kutub yang atas sama kutub yang bawah ya. Dan itu saling menarik gitu. Dan yang terakhir, telofase, dia ini sudah terjadi pemisahan inti, pemisahan bagian inti, tetapi sitoplasmanya itu masih dalam satu tempat. Jadinya gini, jadi dia sudah terbagi secara materi genetik, cuman dalam bentuknya dia masih menjadi satu gitu. Makanya biasanya telofase diikuti dengan yang namanya sitokinesis ya nih. Sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sehingga yang tadinya dia ada dua gini kayak angka 8 berubah menjadi dua anakan yang sempurna gitu ya. Oke, ini untuk gambarnya. Ini gambarnya sama aja ya, teman-teman. Cuman aku kasih dua karena yang sebelah kiri tidak ada prometafasenya. Kalau sebelah kanan ada nih ya, si prometafasenya nih. Oke. Sekarang kita mulai dari tahapan interfase ini ya, tahap persiapannya. Kemudian masuk ke profase. Nah, di profase itu terjadi pengubahan benang-benang kromatin ini ya, masih panjang-panjang kayak gini berubah menjadi kromosom ya, memadat menjadi kromosom. Seharusnya di sini sudah menjadi kromosom gitu. Nah, setelah terjadi pemadatan menjadi kromosom, inti selnya kan masih ada ya di profase nih. Di tahap selanjutnya yaitu prometafase itu sudah mulai menghilang dan terbentuklah si sentrosom ya, ini sentrosom namanya yang akan mengeluarkan benang-benang spindel. Sentrosomnya sudah ada di kutub-kutub berlawanan dan sudah mengeluarkan yang namanya benang ini ya, namanya mikrotubula. Yang ini juga mikrotubula ya. Kemudian kita lanjutin dulu ya. Setelah terbentuknya
mikrotubula dan juga kromosom ini akan menuju ke bagian tengah. Jadi saat di prometafase itu belum menuju tengah, masih persiapan ke tengah. Saat di metafase itu sudah berjejer sempurna di bagian tengah, atau ini namanya bidang ekuator ya tadi, gitu. Dan kalian bisa lihat ya, di sini ada mikrotubula yang menempel ke kromosom. Inilah yang disebut sebagai mikrotubula yang tadi kinetokor. Sedangkan kalau yang tidak terkena kromosom ini namanya mikrotubula non kinetokor gitu ya. Oke, setelah itu dilanjutkan dengan fase anafase. Anafase itu tadi adalah penarikan ke kedua kutub yang berlawanan ya. Jadi saat di metafase ini kan ada 4 lengan kromosom ya, atau 4 kromatid. Nanti dia terbagi dua di bagian tengah sehingga tertarik setengahnya ke atas nih, ya, setengahnya ke atas, setengahnya ke sebelahnya gitu. Sehingga jadi kayak yang digambar anafase ini ya. Ini juga sama nih yang sebelah kiri, di mana dia terbagi ke atas dua-dua, ke atas itu 2 lengan, ke bawahnya 2 lengan gitu, sehingga kromatidnya berpisah gitu ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Yaitu telofase. Tadi ingat, telofase itu identik dengan angka 8 ya, alias dia ini materinya sudah terbagi dua, tetapi dalam selnya atau sitoplasmanya tuh masih jadi satu. Sehingga di telofase ini harus terjadi yang namanya tadi sitokinesis ya, untuk membelah menjadi 2 sel anakan yang sempurna kayak di gambar yang ini. Sorry, set gitu. Ini sudah perfecto. Gitu ya. Jadi hasil akhir dari mitosis itu 2 sel anakan, betul? Nih ada 1 dan 2. Dan sel anakannya itu masing-masing memiliki 2 kromatid ya, atau 2 lengan kromosom. Oke, itu mitosis. Sekarang ke meiosis. Meiosis ini dia terdiri dari meiosis 1 dan 2 kan. Kita mulai dari meiosis 1 ya. Meiosis 1 ini tahapannya ada apa aja? Jadi yang membedakan mitosis dengan meiosis itu, sorry, ini typo ya, ada yang typo. Nih, meiosis. Meiosis itu perbedaannya tidak ada fase prometafase ya, jadi dari profase langsung ke metafase gitu. Di meiosis 1 itu dimulainya dengan profase 1, di mana ini adalah fase terlama ya teman-teman. Dan profase 1 meiosis 1 itu punya tahapan yang berbeda-beda, dibagi menjadi 5 tahapan. Jadi singkatannya adalah Lezi Pak Didi. Sorry, ini besar. Oke. Le itu adalah leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Dimulai dari leptoten, tahap pertama profase 1, yaitu adalah tahapan saat benang kromatin tadi, sama kayak yang awal ya, itu memadat menjadi kromosom ya. Oke. Kemudian zigoten itu adanya perdekatan antara kromosom homolog dan akhirnya mereka saling menempel yang disebut sebagai sinapsis gitu. Jadi di sini tuh nanti ada 2 kromosom yang berbeda ya. Jadi kalau di meiosis itu ada yang dari bapak, ada yang dari ibu, yaitu dari maternal dan paternal. Jadi kromosomnya itu nanti deket-deketan kayak gini. Tuh. Kemudian paketen itu terjadi penempelan ya. Jadi si kromosom yang tadinya udah ngedeket itu akhirnya akan menempel, menempelnya membentuk struktur yang namanya tetrat atau bivalen, dan kemudian mereka mengganda. Oke, untuk yang ini nanti dikasih tahu di gambar aja ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu diploten. Di sini terjadi proses yang dinamakan pindah silang atau crossing over antar gennya. Jadi tadi kan sudah dibilang bahwa di meiosis itu
ada kromosom ayah dan kromosom ibu. Nah, antara kromosom ayah dan ibu ini terjadi perpindahan gen atau pertukaran gen ya, sehingga disebut sebagai pindah silang atau crossing over. Dan terjadinya pada yang disebut sebagai kiasma. Kiasma itu apa? Kiasma itu adalah bagian antar kromosom yang saling menempel. Jadi kalau misalnya dikasih kira-kira ya, nih, tak kasih kira-kira gambar di sini. Ini ada kromosom kan? Oke. Ini, sorry, di sebelah sini aja. Ini kromosom satu, dia terjadi penumpukan gini. Ini yang disebut sebagai kiasma tuh di sini nih, saat mereka terjadi penyilangan. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Tentu saja gennya menjadi berpindah ya antara satu sama lain. Tuh. Sebenarnya ini harusnya beda warna ya. Jadi untuk bisa membedakan, kita hapus dulu ini. Ini sebentar. Ini juga. Mari kita ganti pen dan warnanya ya, yang beda ya. Warnanya biru misal. Oke, nih. Jadi sinapsis itu saat kromosom yang homolog cuman beda asal ya dari bapak dan ibu. Kemudian kalau yang ini crossing over, ini sudah betul. Satu biru, nanti satunya nempel sama yang warnanya merah itu. Itu menunjukkan perbedaan individu. Yep, nah begini maksud aku. Oke, ini yang disebut sebagai kiasma nih. Kiasma. Oke. Begitu deh, sehingga pindah silang ini menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen yang baru. Dan saat diakinesis terjadi, itu kromosom homolognya tuh sudah berpisah dan punya apa? Yaitu punya gen masing-masing dari indukannya. Jadi gini, misal ini yang merah kan. Hmm, terus ini dikasih segi. Sorry. Maaf. Nih. Ini dicoret dikit ya. Terus sekarang kita ke pointer option. Kita ganti inknya yang warna ini. Blue. Blue. Oke. Nih. Berarti di sini ada blue-bluenya. Sorry. Oke. Sedangkan di sini yang blue punya sedikit gen merah gitu ya. Jadi ini hasil crossing over, ada penggabungan gen antara indukannya gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah terjadi tadi profase satu yang menghasilkan pindah silang dan juga ada campuran antara kromosom satu dengan lainnya, akan terjadi juga metafase satu di mana di si kromosomnya berjejer di bidang ekuator ya, sama di tengah-tengah. Kemudian anafase juga sama ya, tetap sama. Dia itu saling menarik ke kutub masing-masing gitu. Dan telofase juga masih sama, yaitu dia masih angka 8. Baru setelah dibagi oleh sitokinesis akan terbentuk menjadi dua sel anakan yang lengkap begitu. Nanti perbedaannya hanya pada jumlah kromosom ya. Nanti kita lihat di gambar. Oke, setelah meiosis satu tuh selesai di telofase satu, maka akan terjadi yang namanya jeda waktu ya antara meiosis satu ini sebelum menuju meiosis 2, dinamakan interkinesis. Setelah interkinesis ini selesai, lanjut ke meiosis 2, di mana tahapannya persis sama, akan tetapi untuk jumlah kromosomnya itu sama seperti mitosis dia. Jadi nanti kita terlihat ya di gambar yang akan aku tunjukkan ke teman-teman semua. Mari kita langsung aja ke bagian yang ada gambarnya. Oke, ini kan yang meiosis dulu ya. Jadi kalau meiosis itu pertama ada dua kromosom ya.
dari induk yang satu dan ini induk yang lainnya. Biru misal dari ayah, merah dari ibu gitu ya. Maka akan terjadi pendekatan yang disebut sinapsis ya tadi, begitu. Kemudian di profase 1 ingat terjadi yang namanya crossing over nih. Di sini kan sudah ditunjukkan ada kiasma ya. Ini adalah tempat terjadinya crossing over. Sehingga nanti akan terjadi pencampuran. Nah, yang membedakan meiosis dengan mitosis ya khususnya meiosis 1 dengan mitosis itu adalah jumlah lengan kromosom yang ada saat metafase. Lihat, di metafase 1 yang bagian meiosis 1 itu lengan kromosomnya ada 8 totalnya yang berjejer di tengah, 8. 8 dengan nih dengan indukan yang berbeda ya, maksudnya dari ayah dan dari ibu. Nah, ya kayak yang kita omongin tadi ya, tuh. Nah, ini tuh 2 yang ini ya. Dan ingat ini ada pencampuran gen antar si kromosomnya. Jadi, nanti kalau nemu soal yang gambarnya di tengahnya itu ada 8 lengan, itu adalah tahapan meiosis 1 gitu. Karena di tengah-tengahnya ada 8, sehingga kalau dibagi 2, apa yang terjadi? Tentu saja 4 ke atas, 4 ke bawah, ya kan? Dibagi 2. Makanya gambar selanjutnya di anafase 1, yaitu penarikan kromosomnya menuju kutub berlawanan, hasilnya ada kromosom dengan 4 lengan dan kromosom dengan 4 lengan, gitu. Ya, jelas ya di sini? Kemudian dilanjut telofase dan diakhiri dengan sitokinesis yang akan menghasilkan 2 sel anakan gitu. 2 sel anakannya masing-masing memiliki kromosom dengan 4 lengan ya teman-teman nih kayak yang ada di gambar ini. Nih, ini juga 4 lengan. Kayak itu baru meiosis 1, kemudian dilanjut ke meiosis 2. Kedua-dua hasilnya ini nih yang aku kotakin nih. Dua-duanya akan dibelah nih. Makanya di meiosis 2 nih ada 2 gambarnya ya. Ini anakan pertama, yang bawahnya tuh anakan kedua gitu maksudnya. Oke. Tadi kan anakan sisa meiosis 1 tuh ada 4 lengan ya. Makanya di sini pun ada 4 lengan nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya udah tinggal dilanjutkan saja. Meiosis 2 itu sama seperti mitosis dalam segi jumlah kromosom. Bisa dilihat ya kan. Mitosis juga di bagian metafasenya itu ada 4 lengan kromosom. Nih, 4 lengan kromosom. Meiosis 2 juga sama, 4 lengan kromosom dan 4 lengan kromosom. Jadi saat terbagi di fase anafasenya, kromosom ini kan namanya lengan kromosom itu namanya kromatid kan. Berarti ini ada 4 kromatid dong. Ada 4 lengan, ada 4 kromatid kan. Berarti sehingga saat terjadi pembelahan saat anafase atau terbagi 2, maka 2 lengan ke atas, 2 lengan ke bawah. Berarti kromatidnya 2 ke atas, 2 ke bawah gitu ya. Betul? Ini kromatidnya terpisah antara 2 yang satu ke atas, 2 yang keduanya ke bawah. Gitu ya. Sama aja kayak ini, anafasenya meiosis ini kan kromatid, kromatid terpisah. Kalau yang meiosis 1, ini kromosom ya yang terpisah, kromosomnya, bukan kromatidnya. Sedangkan kalau yang meiosis itu kromatidnya, lengannya aja gitu. Sehingga apa? Akan menghasilkan tentu saja 4 anakan ya yang memiliki sifat variatif. Kenapa bisa variatif? Ya karena terjadi penggabungan tadi, crossing over antara ayah dan ibu, sehingga anaknya bisa beda-beda gitu ya. Begitu. Oke, selesai. Dan hasil anakannya betul ya, sesuai dengan teori, akan menghasilkan 4 anakan. Begindang, teman-teman. Oke, sampai situ. Itu perbandingan meiosis sama mitosis bisa dilihat dan gampang ya membedakannya. Sekarang kita ke contoh meiosis ya. Jadi meiosis itu kan tadi dalam pembentukan sel kelamin. Jadi kita ambil contoh meiosis, tapi nggak meiosis aja sih. Di sini juga terjadi mitosis pada spermatogenesis dan oogenesis, sorry, organogenesis. Typo ya, ini ke spasi. Jadi contohnya ada spermatogenesis atau pembentukan sperma dan oogenesis pembentukan ovum.
Berarti yang oogenesis pada wanita, yang spermato itu pada pria ya. Udah jelas dari namanya. Pertama, yang spermatogenesis dulu, dia ini dimulai dari, kita ganti pointer aja ya. Eh, Dimulai dari sel yang dinamakan spermatogonium. Dia itu 2N atau diploid akan membelah menjadi spermatosit primer nih. Tapi masih 2N. Berarti kalau masih sama seperti induk, pembelahannya adalah pembelahan mitosis gitu ya. Jadi kalau sama-sama 2N itu mitosis. Tapi kalau setengahnya atau pembelahan reduksi dari kayak gini contohnya spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder yang tadinya diploid jadi haploid itu terjadi meiosis berarti gitu. Dan kebetulan meiosis yang pertama adalah meiosis 1 sehingga yang bagian ini ya, oke. Ini kan tetap mitosis betul karena kan sama-sama 2N ya, sama-sama 2N. Nah, kalau yang spermatosit primer yang tadinya 2N menjadi N, makanya terjadi yang disebut meiosis 1. Nanti spermatosit sekunder, dua spermatosit sekunder ini akan membelah lagi perbanyakan menjadi masing-masing 2 sehingga totalnya 4 itu adalah tahapan meiosis 2 menjadi spermatid atau sperma yang belum matang. Sehingga di sini terjadi pematangan atau diferensiasi dari spermatid menjadi spermatozoa atau yang kita kenal sebagai sperma gitu ya. Sedangkan kalau yang oogenesis itu dimulainya sama namanya ya, oogonium. Dia itu akan membelah secara mitosis jadi oosit primer, masih sama karena sama-sama 2N. Tapi kemudian dia terjadi meiosis 1 di mana pembelahan oosit primer itu akan menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Beda ya sama yang laki-laki. Kalau yang laki-laki kan dari satu satu spermatosit primer jadi dua spermatosit sekunder nih sama. Kalau yang wanita dari satu oosit primer itu akan menjadi satunya oosit sekunder nih, satunya oosit sekunder dan satunya badan polar primer. Beda ya gitu. Nanti baru deh terjadi meiosis 2 di dua-duanya, di oosit sekunder dan badan polar primer. Kalau yang oosit sekunder, meiosis 2-nya itu akan menghasilkan ootit ya, ovum yang belum matang dan belum berdiferensiasi plus badan polar. Ini badan polar ya, ini BP. Kalau badan polar primer mengalami meiosis 2-nya menghasilkan badan polar gitu. Jadi kalau yang oogenesis tuh beda-beda gitu, nggak sama semuanya kayak spermatogenesis. Sehingga nanti ootit yang dihasilkan dari oosit sekunder itu akan mengalami pematangan juga menjadi ovum. Dan ini yang akan berperan dalam reproduksi ya. Sedangkan kalau badan polar ini dihasilkannya berarti 3 ya. Dia ini tidak berperan dalam reproduksi. Alias dia ini bukan yang menjadi tumpuan untuk manusia berkembang biak gitu ya. Karena hanya ovum aja begitu. Jadi hasil akhir antara spermatogenesis dan oogenesis itu berbeda ya. Kalau yang oogenesis itu hasilnya adalah satu. Di sini aja, satu ovum dan 3 badan polar. Ini ya. Yang aktif sebagai reproduksi hanya yang ovum saja. Sedangkan laki-laki itu menghasilkan 4 sperma ya. Dan semuanya aktif gitu. Begitu. Jadi kalau kalian nemu gambarnya itu ada yang kayak gini. Nih, nih ada yang tadinya sama-sama ngebelah 2, nih kebelah jadi 4, tapi ada satu yang maju sendiri ini. Itu artinya adalah oogenesis karena ovumnya memang cuma satu gitu. Sedangkan kalau yang empat-empatnya akan berkembang itu adalah spermatogenesis. Jadi gampang ya membedakannya, harusnya bisa kalau dikasih soal dengan bagan seperti ini. Begitu.
Oke, ternyata sudah selesai materi kita hari ini ya mengenai pembelahan sel. Semoga bisa dipelajari, dipahami, dan dapat membantu teman-teman semua dalam belajar. Kalau gitu, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin aku tutup dulu. Oke. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya.